S1-nya, katanya UGM tanda kutip ya, gitu. Itu ada di Polda Metro Jaya. Itu disita. Barang itu barang disita. Jadi nggak mungkin sampai kapanpun Jokowi bisa menunjukkan. Sebab yang punya kewenangan menunjukkan jaksa, bukan Jokowi. Itu nanti jaksa kalau diteruskan proses ini, jaksa yang menunjukkan. Jaksa dituntut sekarang tentang keasliannya. Sebab kita kan dituduhnya pencemaran dan fitnah. Mana ada pencemaran, mana ada fitnah. Kalau barangnya bukan barang asli, barang palsu. Nggak ada pencemaran, nggak ada fitnah kalau itu palsu. Jadi si jaksa nanti harus bisa membuktikan itu asli. Itu kan itu tidak mudah itu, harus dengan pengujian forensik yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan oleh publik juga, gitu kan, yang kita yakin nggak akan mampu, gitu. Jadi itu soal jaksa yang harus membuktikan, gitu kan, dari sisi itu. Kemudian apa yang sudah disampaikan oleh kepolisian dalam ini Polda yang meminta itu tentang ijazah yang sudah disita itu? Ya, dia hanya menunjukkan pada waktu itu, gitu kan, bahwa ini loh ijazahnya, gitu kan, yang kita mau teliti lebih jauh, baik fotonya, kemudian capnya, atau phone face-nya, atau mungkin lembar itu mau dipegang, gitu kan, bener nggak sih ini kualifikasi ijazah begini? Nggak boleh, itu kan disimpan di dalam plastik. Jadi kita hanya bisa melihat saja bagaimana pengujian bisa dilakukan. Dan ternyata pihak Poldanya sendiri belum menunjukkan kemampuan menguji yang komprehensif. Sebab kalau sudah diuji forensik, dia umumkan dong ke publik, gitu kan. Ketika Jokowi tidak bisa mengumumkan karena ijazahnya ada disita oleh Polda, ya Polda yang mengumumkan. Begitu, biasanya kan begitu. Kalau ada satu peristiwa kejahatan, kemudian ada barang buktinya ditunjukkan. Wah, ya waktu kasus kilometer 50, ini loh celurit, ini samurai, itu kan ada variasi lah, sampai ditunjukkan alat bukti itu kepada masyarakat. Walaupun itu abal-abal, itu bohong, yang bohong saja ditunjukkan. Apalagi ini kalau dia benar punya keyakinan bahwa itu asli, dia tunjukkan. Ini nggak ada, sehingga menambah keyakinan sebetulnya ijazah itu palsu, gitu. Dan Jokowi tidak punya ijazah, jadi ijazahnya ijazah buatan, yang kemudian orang akan mengejar lagi di mana dibuatnya. Muncul indikasi, oh pasar pramuka itu, maka itu juga potensi, gitu kan, untuk bisa dikembangkan berikutnya. Jadi begitu gambaran ijazah palsu mengenai Joko Widodo, gitu kan. Walaupun tadi disinggung oleh Om Lim kan, anaknya juga sama katanya, like father like son, gitu ya, sama, bahasa sudah nama sarwa wae, gitu kan, sama saja, gitu kan, antara Gibran dengan Jokowi. Jadi Jokowi nggak diragukan tentang kepemilikannya. Ini juga sudah ada kepastian kalau yang ini kan, bahwa Gibran tidak punya ijazah SMA, gitu. Yang ada adalah surat keterangan, dan surat keterangan itu manipulatif lagi, gitu kan. Dan nggak boleh seharusnya KPU menerima surat keterangan begitu. Sebab apa? Sebab di situ tidak sesuai dengan undang-undang pilkada, tidak sesuai dengan undang-undang pemilu, gitu kan, untuk presiden wapres, nggak sesuai itu. Di situ ditegaskan dalam undang-undang itu sederajat dengan SMA atau SLTA, gitu kan, bahkan disebut ada SMK, gitu kan, ada aliyah, gitu kan, dan seterusnya. Sebutannya eksplisit sekolahnya. Sementara suket ini yang disebut setara, surat keterangan setara dengan UTS insert grade 12 di Australia, gitu kan, itu ternyata hanya disebut setara pengetahuan. Setara pengetahuan. Sedangkan undang-undang menegaskan setara dengan sekolahnya. Itu bukan setara, malah sederajat dengan sekolahnya. Ini setara pengetahuan. Berarti kan manipulasi. Itu harusnya ditolak oleh KPU. Berarti bermasalah juga Dignas itu yang mengeluarkan itu dan KPU. Iya, mungkin
akan dikejar lagi. Kapan dia memohonnya untuk pembuatan kesetaraan untuk sederajatan itu? Bagaimana permohonannya? Ya, betul. Kemudian keluarlah sesuatu yang ternyata menimbulkan masalah, gitu kan? Jadi Diknas punya problem nih, gitu kan? Membuat surat keterangan penyetaraan atau kesederajatan dengan formulasi seperti itu. Itu ngawur itu, gitu kan? Bisa dituntut ke depan. Keduanya KPU. Surat keterangan begitu tuh nggak bisa diterima karena itu tidak sesuai dengan undang-undang gitu. Dengan ini masalah besar bagi KPU juga. Itulah akhirnya terjadi manipulasi gitu kan. Akhirnya tidak absah tuh Gibran sebagai cawapres waktu itu gitu. Jadi yang serius ini ya. sangat serius. Itu ya. disebut kita sebut cacat edukasi. Tadi cacat konstitusi udah jelas gitu ya. Cacat hak asasi jelas, cacat demokrasi jelas. Ini cacat edukasi. Pokoknya mah sekurang-kurangnya 5 kecacadan dari Gibran itu bisa menyebabkan dia dimaksudkan dan harus dimaksudkan. Harus dimaksudkan. Ya, Bang Sabril, ini bukan lelucon atau menggelikan ini, tapi mengerikan. Ya. Terutama masalah ijazah. Saya tidak perlu mengulik secara detail, tetapi keyakinan masyarakat terhadap ijazah Jokowi itu, apalagi seorang hukum pada Gibran. Bagaimana menurut Pak Sabril? Ya, sebelum ke sana karena itu sudah detail disampaikan oleh Kiai Rizal Fadilah. Jadi saya mengucapkan selamat datang dulu sama Om Lim di Kota Bandung. Terima kasih. Ya, karena besok itu kan saya sebagai penyelenggara pertemuan dari deklarasi gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Dan besok itu akan hadir tokoh-tokoh Jawa Barat ya di acara yang diselenggarakan oleh Gaum dan saya di Gaum, yaitu gerakan aksi umat melawan ketidakadilan. Jadi kita besok ada deklarasi dan akan dihadiri juga oleh Presidium GMKR Pusat. Sebenarnya intinya kan atau misi dari GMKR dan kita di Jawa Barat melakukan juga setelah Jogja ya. Pertemuan itu deklarasi GMKR Jawa Barat. Solo, Jogja, Solo. Solo ya, Solo dulu, lalu Jogja, lalu sekarang Bandung atau Jawa Barat. Nah, dari ini kan konsolidasi dalam arti kata mempersatukan lah gitu ya. Dan misinya adalah itu tadi, yaitu melawan oligarki kan. Nah, oligarki yang kita maksudkan di sini adalah oligarki hitam menurut saya. Dalam arti apa? Karena juga selama Jokowi memerintah, ini oligarki ini kan sangat berkuasa dan juga banyak yang juga sebagai merangkap, ya kan? Jadi diduga dia terlibat jauh ya, dan merangkap juga sebagai pejabat dan penguasa. Ya. Jadi penguasa. Ya, penguasa. Ya. Nah, sehingga mereka melakukan menciptakan undang-undang yang menurut bukan untuk rakyat tapi adalah untuk oligarki. Ya. Dan itu dilakukan selama 10 tahun kan. Dan kelihatannya juga sepertinya akan diteruskan oleh pemerintah Prabowo. Ya. Dalam arti kata masalah oligarki atau oligarki nikel ini ya, morally nggak ada kelanjutannya kan. Walaupun bersama nih Sakril dengan Sakril sudah berteriak di situ adalah negara dalam negara gitu, tapi nggak ada kelanjutannya, kelihatannya berlangsung terus kan. Nah, dalam arti ini jahat sekali sebenarnya Jokowi ini suatu dia 10 tahun memerintah kan, sehingga hukum benar-benar berpihak kepada oligarki ya, dengan semena-mena mengambil alih semua kekayaan negara, tapi yang diperas adalah rakyat. Jadi itu kira-kira misinya kan. Nah, itu baru sukses kalau seandainya kita tegakkan hukum. Di antaranya adalah bagaimana kaitannya dengan Jokowi yang memberikan karpet merah terhadap oligarki selama ini. Jadi Jokowi harus ditangkap
untuk mempertanggungjawabkan, karena kan banyak sekali yang di pengakuan uang diserahkan Jokowi ya Pak ya? ya termasuk dia sebagai yang menurut kami ya di Gaum gitu ya atau di Jawa Barat, Jokowi itu pengkhianat. Tidak saja dia pengkhianat partai, tapi juga pengkhianat negara sebenarnya. Dalam kategori kenapa gitu? Karena dugaannya adalah dia memberikan IKN yang ibu kota negara itu dengan apa namanya penipuan lah. Bukan AGU, bukan AGU, apa ya namanya istilahnya itu double, sampai 180 tahun. Artinya kalau ya, dan itu kalau seandainya dilangsungkan ibu kota negara lalu dikuasai oleh investor selama 180 tahun, ya artinya semua merupakan dijual gitu. Termasuk juga yang pulau yang akan dikosongkan itu, yang itu di masa Jokowi kan, yang diberikan kepada Cina. Bukan Natuna, Rempang, yang oleh almarhum Rizal Ramli menyatakan bahwa itu akan dijadikan pangkalan militer Cina, ya. Sehingga dikosongkan. Dan itu juga sama, artinya juga pengkhianatan juga. Dan yang saya lihat juga penjualan pasir untuk memperluas negara Singapura. Sementara kita dikeruk, ya dikurangi batasnya, Singapura ditambah. Itu juga diperkuat di masa Jokowi. Jadi kalau lihat begini, dia memang benar-benar harus ditangkap dan diadili karena dia memang diduga ada pengkhianat negara. Gitu. Dengan 3 hal itu saja, di samping masalah ijazah tadi ya. Nah, lalu Morowali, Rempang dan sebagainya itu sudah penjajahan. Ya, termasuk penjualan pasir. Karena penjualan pasir laut itu kan sudah dihentikan selama 20 tahun. Dia munculkan kembali, gitu. Ya dengan tujuannya memperluas negara tetangga. Itu sampai 1 senti saja daerah kita diambil, itu udah pengkhianatan. Dan dia menipu seolah ini bukan pasir, ini ada sedimen. Sedimen pasir. Jadi itu tadi masalah ijazahnya, masalah pengkhianatannya. Ya partainya yang istilahnya melahirkan dan juga menempatkan dia jadi presiden pun dia khianati, apalagi bangsa dan negara. Nah, ini jahat sekali. Artinya memang mau tidak mau harus ada penangkapan dan diadili, gitu. Termasuk masalah ijazah tadi. Dan berkaitan dengan itu, ini oligarki ini kan caranya tidak dengan cara kasar. Oligarki hitam ini, mereka berusaha memecah belah persatuan. Kalau dilihat di masa Jokowi, itu persatuan ini benar dipecah. Istilahnya ada istilah apa gandrun, lalu apa dibalas lagi kan dipecah itu. Sekarang pun dilakukan sama. Ya, dia mencoba memecah belah dengan cara SARA itu, dan itu dilakukan oleh partainya anaknya PSI, ya kan? Ya nggak bisa dihindarkan, itu adalah apa namanya, Rizka Natali, dan yang ketua Gamki, ya kan? Lalu Ade Armando, itu adalah tokoh-tokoh PSI. Walaupun bilang PSI tidak terlibat, mereka baru bekerja setelah tentunya ada perintah. Setelah Jokowi merasa tersinggung dengan pernyataannya JK. Dan sekarang itu kan apa istilahnya, kalau dibiarkan itu kan termasuk pecah belah, dan itu yang dilakukan oleh Garki selama ini. Davide it impera. Dia mencoba untuk memecah rakyat Indonesia tidak bersatu, ya beda dengan militansi di Iran kan ya, rakyatnya bersatu mendukung gitu. Tapi ini enggak, dipecah belah sampai dengan sekarang. Jadi atas dasar apa paparan-paparan tadi, maka rakyat menuntut, anak bangsa menuntut bahwa harus segera ditangkap dan diadili. Segera ditangkap dan diadili, dan Gibran harus dimakzulkan. Nah, kalau masalah Gibran, ini kan rencana dari oligarki juga. Mereka ingin menguasai, mengeruk kekayaan Indonesia. Jadi orang yang bisa dikendalikan itu adalah orang yang sebagai boneka, dan itu dijadikan oleh mereka adalah Jokowi selama ini dan Gibran setelah itu. Kita bisa lihat waktu tanggal 20 Oktober setelah pelantikan 2024 ya, pelantikan di DPR RI, itu ada wakil Perdana Menteri dari Cina, gitu.
itu yang wakil perdana menteri Cina itu tidak menghadap ke istana Prabowo, tapi ke istananya Gibran wakil presiden gitu. Artinya apa? Ini memang dipelihara untuk boneka dan oligarki senang. Artinya kenapa Gibran masalah katakanlah sudah demikian rupa, suketnya Pak Rizal tadi kan, lalu juga Pak Palal, nama Subhan Palal itu sudah berusaha untuk kita sangat membongkar secara hukum lah ya. Ya betul, dan itu juga tadi suketnya itu ada abal-abalan dan KPU juga terlibat di situ, dan seakan-akan DPR diam di situ gitu. Karena apa? Karena memang oligarki itu bekerja. Dalam arti ini harus dijaga sama mereka. Nah, bagaimana mendobraknya ya mau tidak mau harus konsolidasi rakyat melalui GMKR. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Nah, persatuan ini memang agak sulit. Kenapa sulit? Karena mas 10 tahun dipecah. Lalu yang kedua sekarang yang tadi saya katakan bahwa oligarki itu bekerja diam dan memecah belah. Mereka memang nggak kelihatan, tapi mereka berusaha dengan cara apa? Mendekati tokoh-tokoh daripada yang dianggap ada oposisi dan perlawanan, bisa dipanggil ke istana atau bisa dikasih diiming jabatan, uang segala macam kan. Lalu juga dengan cara lain yaitu bagaimana mereka masuk ke dalam organisasi itu. Dan yang ketiga bagaimana caranya mereka memang kerjanya adalah kerja yang sifatnya tidak bisa kita tanding karena kita nggak punya GMKR kan rakyat nggak punya dana, nggak punya kekuasaan, tapi kita bisa berguru di masa kemerdekaan. Bagaimana penjajahan Belanda dan dibantu juga oleh Inggris waktu mau kembali lagi kan. Tapi rakyat kita bergerak dengan bambu runcing. Tapi itu adalah gambaran bahwa di Indonesia juga militansi bisa dilakukan. Baik, tahan dulu nanti dilanjutkan apa langkah-langkah yang harus dilakukan, terutama berkaitan dengan GMKR tadi. Bang Rizal, ini Jokowi sudah tidak berkuasa. Tapi apakah mudah untuk menangkap, untuk diadili, untuk teliti tentang kejahatan-kejahatan yang dituntut oleh masyarakat? Jangankan dari masyarakat, dari dunia luar pun sudah dalam OJRP sudah terkenal ya. Dia termasuk nomor 2 seluruh dunia dari OJRP. OJRP itu kan bukan organisasi yang menghimpun perusahaan-perusahaan korupsi, tapi kan ada crime-nya itu, kejahatan. Organized crime itu. Nah, tadinya rakyat selalu ngomong udahlah, dia sudah lengser, tidak ada kejahatannya lagi. Tapi bagaimana Mas lihat? Apakah itu masih betul-betul karena rakyat melihat Prabowo kayaknya takut apa yang bisa diharapkan dari rakyat ini, dorongan kepada presiden, apa punya harapan kepada presiden untuk menindaklanjuti urusan Jokowi ini, tetapi terakhir-terakhir masih mengatakan hidup Jokowi itu bagaimana Bang Rizal? Sebenarnya kita dari dulu kan sudah menggerakkan gitu kan, melakukan tekanan juga supaya ada pemakzulan Jokowi waktu masih jadi presiden. Mereka sudah ada itu kan, karena memang itu domainnya waktu itu kan bisa dimakzulkan, kita makzulkan seperti 100 dan lain kan yang mendorong itu. Tapi kan nggak bisa gitu lah, tetap bertahan dengan jaringannya, dengan segala apa yang dia miliki gitu kan, kekuatan dia miliki nggak berhasil. Karena sekarang pilihannya adalah ketika proses hukum tata negara tidak berhasil atau tertunda atau tidak berhasil memakzulkan, sekarang proses hukum pidananya gitu. Hukum tata negara kemarin tidak berhasil. Hukum pidananya itu adalah dengan menangkap, mengadili gitu di dalam proses peradilan pidana. Itu banyak gitu faktor-faktor yang bisa mendorong kepada proses peradilan. Tadi kan contohnya soal dari ijazah, dari pengkhianatan, dari nepotisme atau politik dinasti gitu kan.
kemudian mungkin dari korupsi dan macam-macam ada di situ, semua itu pidana itu, dan itu menjadi buntut setelah dia turun gitu. Nah, untuk dia memproteksi supaya tidak terjadi seperti itu, dia melakukan upaya cawe-cawenya, termasuk menggolkan presiden berikutnya. Itulah Prabowo gitu yang dipaketkan dengan putranya. Dengan itu kepentingan dia, ikhtiar dia sangat kuat. Akhirnya juga terjadi pola-pola penyanderaan gitu. Jadi kalau saya melihat Penyanderaan termasuk terhadap Prabowo tersandera itu, saya kira dia banyak kartu-kartunya. Kartu-kartu Prabowo yang dipegang oleh Jokowi, termasuk ya golnya sendiri Prabowo jadi presiden kan itu dari kerjanya Jokowi, itu dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh. Jadi mungkin itu kekhawatiran presiden juga. Saya kira itu kartu truf kartu trufnya banyak itu yang dipegang itu, malah sekarang ke aspek-aspek moral. Iya kan, itu juga mungkin itu bagian kartu truf itu gitu kan, yang bisa bahaya itu bahaya masalah moral. Dan ini bukan masalah sepele ya. Jadi ini isu-isu ini harus ditanggap secara tegas. Saya kira ini masalah moral, betul. Kemarin Pak Amin Rais kita dukung lah, gitu kan, ungkapan Pak Amin Rais, kekhawatiran rakyat tentang masalah moral, gitu kan, harus dijawab tegas ini, gitu kan. Saya sudah minta satu klarifikasi hubungan antara Prabowo dan Teddy, kan gitu, klarifikasi. Baru yang kedua, jauhkan, gitu kan, ini bukti bahwa dia ini telah menimbulkan fitnah. Agar tidak terjadi fitnah, jauhkan, Teddy pecat, kan gitu. Kalau ini nggak bisa, berarti dia dalam posisi yang dituduhkan atau diduga oleh publik benar, gitu kan. Bukan rahasia lagi ya, bukan rahasia umum, berarti pembenaran itu. Nah, kalau pembenaran berarti, gitu kan, kita punya pemimpin yang cacat moral. Bahkan di Undang-Undang Dasar 45 itu namanya perbuatan tercela. Gitu. Dan perbuatan tercela itu dasar pemakzulan. Gitu. Jadi bisa dari korupsi, dari pengkhianatan, dari tindak pidana berat lain, dari perbuatan tercela, dan dari tidak memenuhi syarat lagi. Nah, misalnya kasusnya Gibran itu perbuatan tercela ada, tapi dia akan dominan di tidak memenuhi syarat lagi sebagai wapres, itu kan, dengan dibukanya data-data soal misalnya pendidikannya tidak memenuhi syarat jadinya, kan gitu, bisa dimaksudkan. Prabowo bisa dimaksudkan atas dasar mungkin perbuatan tercela kalau dia tidak melakukan satu klarifikasi yang tegas. Bisa dijawab tidak gitu kan, dan seterusnya lah. Kalau dia diam saja mengambangkan gitu, atau masih dekat tetap dengan Teddy tadi, maka itu menunjukkan bukti gitu kan, dan itulah yang kemudian publik harus menganggap ini serius karena ini berdampaknya besar gitu kan bagi kehidupan bermasyarakat bernegara, apalagi konteks agama, moral. Itu kan, kalau memang ini terjadi begitu, cilaka itu, kita akan menimpa akibatnya. Kemarahan Allah pada Allah yang marah gitu, karena itu perbuatan marah. Karena di surat Al-Quran dikatakan kalau tidak ada iman dan takwa kepada masyarakat, tidak akan turun keberkahan dari bumi. Jadi tidak ada berkah ini karena memang moral ini. Hanya tidak berkah mungkin mending. Ini azab. Azab Allah akan diturunkan kepada mereka yang melanggar agama, gitu kan, dibenci oleh agama, dikutuk oleh agama, kemudian dia lakukan, azab Allah akan turun, gitu kan. Dan Allah itu masyarakat ya, bukan rakyat ya. Ini yang sering muncul itu anggapan seolah-olah kekuasaan di tangan dirinya. Itu enggak loh, kekuasaan di tangan Allah, kan ada doanya ya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair
Inna kulli syai'in qadir kan gitu Iya, iya. kan. Jadi kekuasaan di tangan Allah. Allah bisa memberikan, Allah bisa mencabut. Iya, iya. Dan Allah bisa memuliakan Iya. dan Allah bisa menghinakan. Iya, iya. Itu semuanya kehendak Allah. Gitu kan. Iya. Allah bisa melakukan segala sesuatu. Ini pejabat-pejabatnya harus ngerti. Gitu, dan jangan coba-coba menyinggung syariat Allah, akidah yang Allah telah gariskan. Gitu kan, mengenai bagaimana perilaku seharusnya hamba Allah. Iya, iya. Gitu. Kalau dia coba-coba menantang Allah, Allah akan turunkan nanti azabnya jadi Masya tadi. Bukan hanya Iya. tidak berkah. Gitu kan. Tidak berkah mungkin hanya bisa kemiskinan segala macam kan. Iya, iya. Ini azab Allah. Makanya betul tadi, Iya. saya sangat mendukung itu Pak Amin Rais tuh, gitu kan, untuk memulai membimbingkan jangan main-main dengan moral, dengan akhlak, Iya. kan gitu. Iya. Ulama, gitu, kiai, habaib, cendekiawan harus ikut bergerak ini, nggak boleh membiarkan. Itu satu aspek tadi, Iya, iya. gitu ya, sebagai contoh, gitu kan. Belum aspek-aspek yang lain. Ya, baik, nanti ada finishingnya ya. Pak Safril. Jadi pada saat Jokowi lengser, Ya. kemudian entah bagaimana prosesnya, pokoknya ada penggantinya Bapak Presiden yang sekarang. Ya. Orang berharap pasti akan terjadi perubahan. Ya. Sudah Jokowi, kemudian ada Presiden yang tentu akan berbeda jauh ya dari pendidikan, dari semacam. Tetapi apakah rakyat merasa ada kepuasan atau merasa akan terserahkan setelah penggantian dari Jokowi ke Prabowo ini? Bagaimana masyarakat melihatnya? Ada harapan itu Ya. nampak akan terjadi perubahan nggak? Kira-kira. Jadi akan kita menilainya dengan evaluasi ya. Jadi selama satu semester itu ada evaluasi yang dilakukan oleh satu forum, yaitu forum diaspora ya. Ya, ya, ya. Ya, itu mereka melakukan secara kajian baik kuantitatif maupun kualitatif melalui survei, baik itu Bagi rakyat Indonesia yang ada di luar negeri ya. luar negeri dan juga di dalam negeri, Iya, iya, iya. di 38 provinsi. Banyak poin-poinnya, lalu kesimpulannya adalah memberi nilai merah, Rapor merah. rapor merah untuk pemerintahan Prabowo. Waktu satu semester 6 bulan. Oh, aku bilang. Lalu tanggal 20 Oktober kemarin, kalau nggak salah setelah seminggunya, tanggal 25 atau 26, forum diaspora itu, forum Tanah Air juga melakukan kajian juga. Kembali melakukan kajian secara kuantitatif dan kualitatif. Ternyata tidak naik, gitu. Tetap juga merah. Gitu. Artinya baik itu program-program maupun dalam arti ya yang ditawarkan oleh Prabowo masih punya nilai yang sangat apa istilahnya tidak lulus lah ya. Termasuk juga dengan cara berkomunikasi, dan di situ juga kalau nggak tidak salah juga dimunculkan masalah reshuffle kabinet. Dari kabinet dari satu semester itu ada 12 menteri yang diminta oleh masyarakat dari survei yang dilakukan oleh FTA itu yang harus diganti. Survei FTA ya, Ya. Forum Tanah Air. Ya, Forum Tanah Air, dan juga kajian-kajian tokoh, ya, para ahli lah gitu ya. Nah, memang ada beberapa yang sudah diberhentikan, ya tapi itu kecil artinya. Karena dari hasil kajian itu, polling ataupun beberapa ininya, ini dimintakan diantaranya adalah Luhut Panjaitan ya. Lalu ada lagi Mendagri, Tito Karnavian, lalu juga Bahlil Lahadiga, lalu juga Zulhas. ya Zulhas, ya kan, termasuk Pratikno, ya. Tikno. Dia ada 12. Tapi ternyata pada semester 1 tahun kemudian juga dari survei yang dilakukan juga tetap sama. Malah yang paling tinggi untuk dimintakan untuk diberhentikan itu ada Listio Sigit. Itu hampir mencapai permintaan dari hasil kajian itu atau survei itu, hampir 93% meminta untuk diberhentikannya Listio Sigit. Nah, setahu saya
hasil dari satu semester maupun 1 tahun itu juga disampaikan ke istana, ya, juga disampaikan ke DPR melalui BAM, ya, melalui RDP. Ya. Artinya istana bukannya tidak mengetahui. Jadi kita menganggap bahwa apa yang telah dinilai oleh forum diaspora itu pasti sudah diketahui. Dan tapi ya itu tadi, kalau pertanyaan Om Lim, apakah ada perubahan gitu ya? Karena di situ juga disinggung masalah MBG, lalu juga disinggung masalah apa namanya koperasi berlaku, detail banget. Jadi MBG misalnya pelaksanaannya itu, pengelolaannya yang di surveinya itu hampir 86% kalau nggak salah, itu menganggap bahwa pengelolaan dan ininya sangat tidak bagus lah. Gitu. Sebelum ke MBG ini, kita selesaikan tadi, apakah ada tanggapan yang dari masukan-masukan masyarakat, termasuk penggantian menteri yang diduga itu sebagian besar menterinya dari Jokowi, yang diduga juga itu dia dalam menjaga atau mengontrol pemerintahan Prabowo, ada tanggapan nggak? Sayangnya belum ada. Sayangnya juga kita menilai entah kenapa, apakah karena memang itu tadi adanya kedekatan gitu, sehingga apa yang menjadi masukan masyarakat itu tidak sampai dibaca oleh Prabowo. Ya kalau dilihat dari apa yang telah disampaikan di siapa yang yang mantan bin Pak Sri Raja. Ya, dia menjelaskan yang saya dengar itu bahwa Pak Prabowo-nya itu kan ingin menampilkan Teddy dan Gibran di 2029. Artinya apa yang menjadi keinginan masyarakat Indonesia kan nggak kedengaran Pak Prabowo, bahwa Gibran tidak punya ijazah SMA, lalu Gibran harus diberhentikan karena banyak masalah cacat dalam segi pendidikannya, tidak memenuhi syarat kan, termasuk masalah TNI tadi ya yang disampaikan oleh Pak Rizal Fadila yang mengenai Baik Pak Jadi itu tadi sebenarnya saya juga bingung kenapa dalam hal ini ditanggapi dengan sinisme. Ada grup besar yang mengkritik masalah MBG ditanggapi juga dengan sinisme, ya kan? Lalu juga ada kalangan intelektual juga begitu, gitu. Mahasiswa juga begitu, apalagi maling berkedok Gen Z yang menganggap Indonesia gelap juga sinisme juga. Ya kalau menurut saya, ya ini Pak Prabowo ini harusnya merubah komunikasinya gitu. Tapi entah kalau dia hati dan ininya ketutup oleh sekeliling dia adalah orang-orangnya geng Solo kan. Masalah reshuffle nampaknya sudah ada sinyal kemarin itu ada tokoh aktivis kita juga yang kemudian sudah menjadi menteri. Mungkin apakah itu sebagai tanggapan, dan saya berharap ini misalnya Pak Safril Sofyan Menhannya Safri Samsudin dan tergabung di dalam FPTNI dan tokoh. Saya berharap ini bisa jadi wamen atau dan Bang Rizal pada baru ini pakai peci ya. Lebih pantas untuk jadi menteri agama ini. Kalau saya tetap pakai topi aja supaya menjadi anak muda ya. Bang Rizal, bagaimana kira-kira apakah Prabowo terus akan melakukan perbaikan, memuaskan atas kritikan-kritikan rakyat itu dengan sinyal-sinyal seperti yang saya guyon tadi, makanya dari saya menjadi menteri itu. Apakah ada harapan dia berani untuk menangkap atau mengadili Jokowi dan membiarkan ijazah berjalan langsung, sedangkan Pak Safri tidak melihat itu? Gitu. Ya sama, saya kira Pak, ini pandangan kita, ini pandangan yang sesuai aspirasi publik. Sebetulnya tidak punya harapannya. Gitu, Prabowo bisa melakukan perbaikan gitu, karena
lihat rekam jejak juga kan gitu selama berapa tahun tadi evaluasi nggak ada kemajuan apa-apa kan gitu berdasarkan polling ataupun jejak pendapat dan seterusnya dan pola-pola yang diambilnya pun tidak menggambarkan artikulasi politik yang menjadi aspirasi publik, enggak gitu. Ya seperti sendiri aja. Jadi yang ngomong tentang publik dan kerakyatan itu hanya di dalam pidato-pidatonya. Makanya disebut dengan presiden omong-omong gitu kan. Kalau omong hebat, kalau janji hebat. Kemarin aja waktu soal May Day baru saja orang tahu narasi-narasi janji itu hebat-hebat itu. Perumahan lah, sejuta perumahan buat buruh, kapan gitu kan? Dulu juga begitu waktu kampanye presiden. Jadi ini kok ketika dia memerintah sama dengan seperti kampanye mau jadi presiden kan gitu. Dia tidak membaca dirinya punya kompetensi, kewenangan-kewenangan untuk melakukan dan mengeksekusi gitu kan dari sesuatu yang perencanaan. Dia masih rencana. Jadi teriakan masyarakat omon tentang teriakan penangkapan memproses para koruptor itu tidak terlihat dari omon-omon karena juga nanti di balik itu bisa kita baca misalnya dia maafkan koruptor sama membalikan uang. Dulu pun begitu gitu kan, itu udah kembalikan pokoknya diam-diam saja mengembalikan itu nggak ada yang begitu kan, itu sampai dengan melanggar hukum itu gitu. Melanggar sumpah juga sebagai presiden. Jadi sebetulnya masih betul dalam kualifikasi omon-omon gitu menurut saya. Jadi Prabowo Gibran ini rezim yang tidak punya harapan masa depan kalau menurut saya gitu kan, dilihat dari rekam jejaknya ya sampai saat ini gitu kan, dan kebijakannya tidak ada yang real gitu kan, sesuai dengan kemauan masyarakat, termasuk soal reformasi polisi gitu kan, kok sekarang hilang gitu, mengambang gitu kan. Sementara rakyat tadi tuntutannya ya tadi kan gambaran dari hasil jejak pendapat itu Listio Sigit itu nomor 1 yang ingin diadakan perubahan karena dari penegakan hukum dimulai dari penegak hukum kan gitu. Kalau penegak hukumnya sudah dibaca menjadi kepanjangan tangan dari politik atau kekuasaan, ya udah kehilangan harapan kita gitu. Jadi itu aja satu bacaan sederhana. Jadi ketika dia bikin tim reformasi atau percepatan reformasi setelah kerja nggak diapa-apain kan, berarti kan itu gambaran omon-omon gitu. Jadi yang bacaan publik sebenarnya kita punya harapan perubahan signifikan, jangankan signifikan lah, yang gradual pun nggak punya harapan kita terhadap rezim Prabowo dan Gibran ini, apalagi dua-duanya punya kecacatan gitu kan, atau pola-pola pengkhianatan yang telah dilakukan gitu. Jadi pertemuan GMKR Gerakan Merebut Kembali oleh bapak-bapak senior yang sudah mulai bergulir dan besok dideklarasikan di Bandung di Jawa Barat itu merupakan jawaban. Saya kira jawaban. Dan bagaimana sekaligus prosesnya kantor secara konstitusi? Saya kira kan 3 mungkin dimensinya ya, dimensi konsolidasi gitu kan, suatu organisasi konsolidasi penggalangan kekuatan terus gitu ya. Kedua koordinasi gitu kan, ada koordinasi. Ketiga aksi gitu. Ini kita combine gitu kan, gerakan yang seperti itu komprehensif berbasis rakyat kan, merebut kedaulatan rakyat. Jadi harus berbasis pada paradigma rakyat berdaulat. Cuman kedaulatan rakyat sudah diambil oleh oligarki tadi. Pengambilan ini menjadikan mereka satu kelompok elit yang menjajah. Jadi rakyat Indonesia ini sedang dijajah oleh oligarki kan gitu. Maka gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Rakyat sendiri yang harus bisa merebutnya. Nggak bisa diharapkan kepada pejabat-pejabat, pengusaha, mungkin 1, 2, 3 orang atau elit. Nggak bisa ini. Ini harus ada gerakan rakyat, gerakan semesta gitu kan. Dan itu absah menurut
konstitusi, gitu kan. Demonstrasi sebesar apapun itu sah, gitu kan. Itulah kekuatan real, gitu. Bahasa kita mah people power. Jadi people power itu atau gerakan massa, gerakan rakyat semesta itu adalah kekuatan yang bisa mengubah keadaan. Dan konstitusional itu. Dan konstitusional. Jangan takut mengatakan oh people power makar. Tidak, people power itu konstitusional. Karena sejarah juga kita bisa lihat kan waktu misalnya reformasi yang lalu kan people power juga kan konstitusional, nggak ada masalah apa-apa. Bisa gitu kan. Jadi rakyat ini adalah kekuatan untuk bisa mendesak. Kemudian mekanismenya sudah diatur oleh aturan yang ada. Semuanya bisa jalan gitu. Ya, ini dari satu asumsi nggak mungkin gitu kan pejabat-pejabat yang ada sekarang ini bisa mengubah keadaan yang gelap jadi terang. Kalau saya lihat memang gelap negeri ini, gitu kan, dan sedang menuju ke tempat yang sangat gelap, gitu kan. Harus ada juru-juru penerang, harus ada perubahan signifikan. Nah, perubahan signifikan ini adalah gerakan rakyat. Kalau tidak ada kelihatan tanda-tanda itu, kemudian harus ada melakukan people power dalam keadaan seperti ini, kurang lebih memerlukan berapa waktu lagi sih sebenarnya? Ya, saya kira ada faktor-faktor yang di luar dugaan, gitu kan. Dan faktor-faktor itu bisa sangat sensitif. Orang itu bisa berubah sesaat loh, gitu kan. Namanya perubahan itu nggak mesti marhalah ya bertahap, fase-fasenya sesuai dengan agenda. Enggak, akan ada situasi-situasi yang menyebabkan rakyat ini merasa perlu melakukan perubahan cepat. Ya, misalnya soal kesejahteraan, MBG, memang tujuannya ingin mesejahterakan, tapi yang sejahtera adalah penyelenggara-penyelenggaranya, pengusaha-pengusahanya. Marah nggak rakyat? Ada 1000 SPPG SPPG itu berapa kan? Diserahkan polisi, TNI yang tidak punya kompetensi untuk di bidang pengelolaan dapur-dapur begitu kan untuk rakyat. Sementara lembaga-lembaganya sendiri diabaikan untuk bisa mendapatkan. Dan tidak bisa diabaikan juga nilai tukar rupiah sekarang sudah 17,5. Bisa pada saat 17 yang besok bisa jadi 20, bisa 25. Apa enggak ini menyebabkan kehancuran? Enggak Gitu sama kan? dengan Mei 1998 akhirnya kan. Belum lagi global. Global juga berkepentingan ikut-ikut mengacak-acak dan sebagainya kan. Jadi banyak faktor yang menyebabkan terjadi perubahan gitu. Jadi nggak usah pesimis kalau menurut saya gitu kan. Ada bahasanya mah momentum. Saat kalau bahasa Al-Qur'an kan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sa'ah itu bisa datang sewaktu-waktu gitu dan Allah yang akan memberikan momen itu. Lalu terjadilah perubahan yang di luar dugaan. Nah, oleh karena itu mereka yang punya kekuasaan nggak usah merasa bahwa dia bisa mempertahankan 10 tahun, 20 tahun, 3 periode, nggak, belum tentu. Makanya bisa saja dari kasus moral saja bisa tidak selesai jabatan. Coba, sensitifnya publik misalnya soal keagamaan ini, tokoh-tokoh agama, cendekiawan, kiai gitu kan, bergerak gini kan, santri-santri karena melihat pemimpinnya kok pelanggar moral, misalnya, apa enggak itu menjadi sa'ah juga. Ajal tiba, kekuasaan selesai sampai situ. Udah sangat cocok jadi Menteri Agama. Baik.